Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya berterima kasih kepada Bapak Rektor Abdul Aziz SHMM dan kepada pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan dan kepada dosen pengampun saya yaitu Ustadzah Fika Anjana dan kepada teman-teman saya dan juga kepada orang tua saya yang saya cintai dan banggakan. Di sini saya akan menerangkan tentang konsep pendidikan dan sosial. Yang dimaksud dengan konsep pendidikan adalah karena konsep pendidikan itu seperti karena saling secara bertimbang balik dan saling berpengaruh. Yang kedua ada klarifikasi sosial dan masyarakat. Yang dimaksud dengan klarifikasi sosial dalam masyarakat itu saling membantu satu sama lain. Itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada berdasarkan cara bentuknya. Contohnya seperti berkelompok semu atau berkelompok nyata. Yang kedua ada berdasarkan kekuatan antar kelompoknya. Itu contohnya seperti paguyuban atau pembayaran. Yang ketiga ada berdasarkan kepercayaan tujuan. Seperti kelompok informal atau formal. Yang ketiga ada berdasarkan kualitas hubungan antar kelompok. Seperti kelompok primer atau sekunder, tidak memilih-milih antara berkelompok. Yang ketiga ada struktur hubungan di sekolah. Program pendidikan antar murid-murid antar golongan berpengaruh pada struktur sosial murid-murid. Struktur sosial yaitu tahapan sosial yang di dalam ruangan lingkup sekolah itu yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik antara guru dengan murid. Gimana sekiranya murid mendapatkan ilmu yang baik dari gurunya. Gimana perannya guru mengajar dan gimana murid itu mendapatkan ilmu yang lebih baik agar kita mendapatkan status yang sama. Yang ketiga ada masalah kelompok di sekolah. Itu ada 4 bagian. Yang pertama ada kurangnya kesadaran atau tanggung jawab guru kepada muridnya. Yang kedua ada kepemimpinan lemah atau peran yang tidak jelas. Gimana sekolah mau maju jika pemimpinnya itu tidak mementingkan rakyatnya. Yang ketiga itu ada konflik hubungan. Dalam berkelompok kita tidak boleh mengadakan konflik pribadi biar kelompok itu biar cepat selesai. Gimana sekiranya kelompok itu selesai dan kita tidak mensangkut pautkan konflik pribadi kita ke dalam kelompok. Yang keempat ada koordinasi yang tidak lancar. Kita harus meneliti apa yang kurang baik sekiranya kelompok ini bisa berjalan. Selanjutnya ada upaya pendidikan antar sekolah. Yang pertama ada negosiasi. Negosiasi adalah komunikasi antara 2 kelompok pihak untuk menentukan posisi-posisi yang sesuai
yang diselesaikan dengan pihak, bukan dengan pihak salah satunya. Sekiranya pihak lain dan pihak yang lainnya itu sama-sama menyetujukan. Yang kedua ada penetapan antar kelompok. Gimana sekiranya hubungan sesuai dengan jalannya kelompok, tidak berpihak dengan kelompok lainnya, harus sama-sama berpihak juga. Yang ketiga ada pertukaran antar kelompok. Sekiranya kita bisa saling membantu antara kelompok satu dan kelompok duanya. Yang keempat ada mengurangi ketergantungan kelompok. Jika kita punya kelompok gitu, sekiranya kita membantu, tidak hanya menjadi bukan beban, kayak sekiranya kita bisa mengurangi ketergantungan kepada kelompok lainnya gitu. Sekiranya kalau kita bisa melakukan, kita lakukan. Yang keempat, selanjutnya ada contoh masalah di sekolah. Yang pertama, kurangnya keterbebasan pendidikan. Yang kedua, ada kesenjangan pendidikan. Yang keempat, kurangnya fasilitas pendidikan. Baiklah, apabila ada yang salah dari presentasi saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.